Jadi itu caranya adalah 3 kita kalikan 5. Jadi kalau 50.000 itu kan 5 kali 10 pangkat 4 kan ya. Ya, 50.000 itu kan kalau kita singkatkan 10 pangkat 4. Oke. Dikali 2,3 kali 10 pangkat 6. Oke. Lalu ini kita pangkatkan lagi 2. Oke, sampai di sini jelas. Yang ini yang bagian atas ya. Oke, jadi 3 kali 5 kali 10 pangkat 4 kali 2,3 kali 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena itu 2,3 itu kan 2,3 juta itu kan sama dengan 2,3 kalikan 10 pangkat 6. Oke, kemudian kita pangkatkan 2. Ya, ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu. Oke, jadi ini kita hitung dulu. 2 pangkat 3 kita pangkatkan 2. Ya kan, karena kan rumusnya dipangkatkan 2. Nah, itu setelah itu dikalikan 3 dikalikan 5. Oke, nanti ketemu 79,35. Coba benar nggak hitungan kalkulator Anda? Jadi 3 kalikan 5 kalikan 2,3 kuadrat. Coba sama nggak ketemunya? Oke, sama ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung 10-nya. Nah, 10 pangkat 6 dikuadratkan, itu kan artinya 6 kalikan 2. 12 kan ya. 6 kalikan 2, 12 ditambah 4-nya ini. Ditambah 4-nya ini berarti 16 pangkat 16. Oke. Ini yang bagian atas. Oke, sekarang kita cari yang bagian bawah. 4 kita kalikan kita kalikan 12 dibagi 365. Kalkulator Anda keluarnya berapa? 0,0013 dan bla 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 seterusnya kan, ada koma-koma belakangnya kan tuh. Oh, enggak, itu lagi 0,12 maksudnya, salah salah ketik. 0,0013150688 harusnya gitu. Ya mungkin nggak apa-apa itu, kalau bagi nolnya selisihnya nggak gitu. Maksudnya kalau itu kan hanya pembulatan aja, nggak, jadi nggak masalah. Oh, pembulatan. Kalau punya saya kan pembulatannya sampai banyak. Nah, habis itu coba 7,935 dibagi dengan 0,0013106848. Nanti akan ketemu 60,339,9.
0,063. Ini kan pasti akan ketemu seperti ini, 60.339,03. Benar nggak? Jadi 79,35 tadi kan, pangkat 10 pangkat 16 dibagi 0,001315 lah, itu boleh juga. Ini nggak usah dipakai juga nggak apa-apa ini. Ketemunya berapa? 1315 punya saya. Punya Mbak berapa? 1315. Coba. Nah, oke, sudah. Ketemunya berapa? Ketemunya, oh ya, boleh. Ya, berarti saya ganti. Oke. Soalnya saya, oh ya, ya. Ya, berarti kayak gini kan ya. Sama kan? Ya, tak cek sitik rak popo. Nah, gini ya. Ini kan bisa kita buat gimana? Jadi supaya hasilnya itu nggak terlalu gede, itu kan jadi kita bisa buat komanya itu maju ke depan ya. Paham nggak? Komanya itu jadi kan 60.342 tuh. Supaya nggak terlalu gede, komanya kita majuin ke depan. Misalnya kita majuin 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi biar 6 koma gitu. Kan jadinya gini kan. Jadi komanya itu kita majuin ke depan. Jadi kan tadi di sini kan maju ke depan. 1, 2, 3, 4 gitu loh. Jadi komanya kita majuin ke depan. Supaya eh, yang hitungnya gampang, Ya. Oh ya, supaya apa? Supaya ini loh kan tadi Mbak bingung lo itu kok bisa dapat 20 dari mana kan gitu kan. Nah, oke. Nah, sekarang kan gini. Tadi kan majunya 4 kan? Komanya majunya 4 kan? Nah, sekarang berarti pangkatnya berubah menjadi 16 ditambah 4 karena komanya tadi maju 4 jadinya 20. Sama nggak itu sama di modul? Iya, caranya gitu. Oke, paham sampai sini? Nah, belakangnya bisa nggak itu? Kok bisa dipangkatkan sepertiga? Coba sama nggak itu nanti hasilnya 8,45? Ayo, sepertiga piye carane? Hasilnya nggak sama. Mungkin
itu kalkulatornya aja, caranya pakainya yang nggak ngerti. Sebentar. Ya ini lagi saya juga lagi cari kok. Saya kalkulatornya nggak kayak punya saya waktu itu. Itu di modul itu keliru, itu harusnya ada kali 10 pangkat 20 itu. Ya bukan 6,034 pangkat 20, enggak, bukan gitu. Tapi itu ada kali 10 pangkat 20. Berarti gimana ya? 6 6,034 dikalikan 10 pangkat 20. Oke, dipangkatkan 1/3, coba 0,3 gitu aja ya. 0,3. Oke, dibagi enggak dibagi, sudah ketemu. Jadi 6,034 dikali 10 pangkat. Oh gini, misalnya berarti kalau 20 pangkat 1/3 itu kan berarti 20 kalikan 1/3, 20 kalikan 0,3 pangkat 6 itu kan. Jadi 6,34 pangkat 3 gitu ya. Satu 9. 6,034 diangkatkan 20. Ya, tidak bisa. Oke, gini. Ini jadi PR buat saya ya. Jadi nanti saya kasih tahu, saya cari dulu caranya supaya gimana cara pakai kalkulatornya, oke? Ya, oke. Selanjutnya, ya ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ini saya kasih tanda dulu deh. Oke, ada nggak lagi yang mau tanya lagi? Oh, nggak apa-apa. Ya, di mana? Itu bacanya di mana, Mbak? Modul 4. Susah nak. Dicari lagi, Mbak, nanti. Nggak apa-apa. Ini Mbak, nggak apa-apa. Ini disimpan dulu pertanyaannya buat minggu depan, kan kita ada kelas lagi ya.
Nanti sambil Oh ya ini NPV itu NPV atau NPF? Apa? Oh itu 4,4 itu ya. Ya itu padahal sudah ada loh ya. NPV yang positif itu menunjukkan bahwa PV penerimaan itu lebih besar daripada PV pengeluaran. Berarti kalau negatif ya sebaliknya kan. PV penerimaan itu lebih kecil dari PV pengeluaran kan gitu. Gimana? Mau ditanyakan lagi ini mengenai ini? Itu kan sebetulnya itu apa, metode penilaian profitable investasi. Jadi kalau kita mau invest, kita mau ukurnya ini untung atau enggak. Nah, itu salah satunya pakai ini NPV. Ini sebetulnya pernah saya singgung juga kan waktu di DTM itu. Kan yang saya cerita mengenai apa bisnis visibility itu loh. Jadi kalau kita mau buat rencana bisnis itu untuk mengukur ini untung atau enggak itu ada beberapa metode saya bilang gitu loh. Nah, salah satunya NPV gitu. Ya, nah itu kan karena kan betul betul betul. Jadi kan ini kita lihat kalau NPV itu lihatnya dari tahunan misalnya gitu kan. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Makanya kalau dibuka di halaman 4.6 itu di 4.6 yang ada tabel itu yang bawah tabel 4.3 ya kan itu ada tahun ke nol, tahun ke satu, tahun kedua itu. Jadi tahun ke nol itu artinya pada saat kita menanamkan modal. Nah kalau pada saat menanamkan modal, kira-kira dapat uang masuk nggak? Nggak kan orang kita baru mau masukin, mau mulai usaha gitu kan. Nah pasti kan kas keluarnya itu ada ya kan, di situ kas keluarnya ada. Lalu baru masuk tahun kedua ya kan, enggak tahun pertama kan ya, baru akan mulai itu. Nah, jadi baru masuk tahun mau mulainya itu ya sudah masuk tahun pertama itu baru masuk kas. Kas masuknya 1,9. Lalu tahun kedua masuk lagi 1,9. Tahun ketiga masuk lagi 1,9. Lalu tahun keempat masuk lagi yaitu 1,9 itulah ya. Terus ditambah 1 juta. 1 jutanya itu dari mana ini ya? Oh jadi 1 juta sisanya itu diperkirakan akan terjadi kas masuk karena nilai sisa sebesar 50 kali 20 juta. Memang jadi ceritanya di situ pada tahun keempat itu ada keuntungan lagi 1 juta itu. Ya, jadi ini memang ceritanya ada keuntungan, makanya di tahun keempat itu ada tambahan 1 juta. Nah seandainya modalnya tadi berapa? 6 juta kan itu kan, modal awalnya 6 juta. Nah itu kan berarti kita hitungnya minus ya. Karena duit kita kan keluar. Halaman 4.7 itu Anda lihat. 4.7 itu Anda lihat. Nah itu kan NPV-nya jadi minus 6 juta karena uang kita keluar itu kan.
ditambah NPV dari tiap tahun, itu kan ada 4 kali tuh. Makanya itu sigmanya itu sampai 4. Ya, 4. Lalu tiap tahun kita dapatnya 1,9. Lalu ditambah 1 juta. 1 juta itu tadi profit yang diperkirakan akan didapat gitu ya. Jadi kalau yang 1,948 itu yang depan itu pakai rumus yang annuity. Masih ingat kan antara annuity sama yang ordinary itu, yang annual sama yang ordinary. Saya selalu sampaikan jangan sampai keliru itu. Jadi kalau yang annuity kan tiap tahun itu. Jadi tahun pertama ditarik dulu ke belakang, terus yang tahun kedua juga sama ditarik dulu, yang ketiga ditarik dulu. Sedangkan kalau yang ordinary ya, yang reguler ya, yang reguler itu nggak perlu. Jadi 1 jutanya itu langsung, jadi dari tahun keempat langsung ditarik ke 0. Makanya di situ kan tidak ada rumus sigma, ya kan, tidak ada rumus yang kayak E itu loh. Karena langsung ditarik ke belakang. Oke, jadi di situ terus kita hitung. Jadi yang sigma itu artinya apa? Artinya Anda harus hitung satu persatu. Jadi 1,948 198,75 per 1 tambah 0,14 pangkat 1 gitu kan. Terus ditambah 1948,75 per 1 tambah 0,114 per pangkat 2. Lalu pangkat 3, lalu pangkat 4 dijumlahkan semua. Nanti akan ketemu 567809. Oke. Nah, terus 1000 per 1 tambah 0,14 pangkat 4 itu hasilnya 592,08. Berarti setelah itu minus 6 juta, minus 6.000 ditambah itu tadi 5678009 ditambah 592,08, lalu dihitung ketemunya NPV-nya plus 270,17. Artinya ini NPV-nya positif ya kan. Jadi selisih antara PV penerimaan itu lebih gede, ya kan? PV penerimaan lebih gede dari PV pengeluaran. Yang dikeluarkan 6 juta, yang didapat 6.270.000. Jadi kira-kira investasinya itu untung atau rugi? Kalau seperti itu, untung atau rugi? Untung kan ya? Ya itu sudah gitu aja. Oh, semua bisa kita pakai dan bagus semua, Mbak. Semua bagus. Semua bagus. Karena sebetulnya gini, kalau kita mau pakai payback period itu sebetulnya yang halaman 4.9 itu kan payback period itu berarti ngitung berapa lama. Jadi kalau kita investasi itu kira-kira balik modalnya itu kapan sih, sampai kapan sih gitu kan. Nah, itu kan lain. Berarti jadi semakin cepat balik modalnya itu kan semakin menguntungkan gitu ya. Nah, itu berarti kita pakai payback period. Jadi kalau ditanyakan yang mana sih yang paling bagus, semua bagus untuk menghitung keuntungan gitu loh.
IRR juga bagus, PI juga bagus. Ada semua bagus. Semua, kalau saya bilang sih semuanya harus dipakai ya supaya penghitungannya itu akurat, lebih akurat, menyajikan data yang lebih akurat gitu. Apalagi kalau nilai investasinya gede kan, Anda kan berarti nggak boleh main-main, jadi harus diperhitungkan baik-baik. Ada lagi nggak pertanyaan? Yang mana ya? TV mana ya? RCTI. Apa RCTI, TV One, Indosiar, apa Hong Kong? Saya di Taiwan itu gimana ya? Saya nggak tahu. Oh iya, TV apa? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Enggak, bukan. Lain. Harusnya gini ya, saya salah ya. Kalau yang semester lalu itu mereka mahasiswanya saya suruh cari pertanyaan dulu. Jadi waktu kelas gini tinggal saya jawab. Ini kayak gini loh. Anda bisa lihat di layar. Sorry, sorry, bukan ini. Benar ini ya. Oke. Anda bisa lihat di layar nggak? Bisa lihat di layar nggak? Jadi mereka sudah tanya dulu kalau yang mahasiswa tahun lalu ya. Jadi mereka sudah tanya dulu, lalu saya tinggal jelasin di kelas gitu loh. Nah, seperti ini misalnya ada tanya, Pak mau tanya soal jurnal penyesuaian. Nah, terus ini saya jelaskan seperti ini. Harusnya gitu kan. Jadi sekarang ini Anda tinggal dengerin penjelasan gitu, bukan Anda cari pertanyaan lagi. Paham nggak? Atau gini, kita akhiri kelasnya dulu, Anda cari pertanyaan dulu, nanti minggu depan tinggal saya jawab gitu loh. Jadi saya sudah nyiapin materi juga kan, nggak kayak tadi saya mau jawab juga harus cari-cari dulu. Tapi kalau sudah sebelum kelas ini saya sudah tahu pertanyaannya kan saya langsung bisa jawab. Seperti ini kan enak. Nih, oh misalnya tanya, Pak ini apa itu kan. Nah ini saya langsung tahu jawabannya sudah saya siapin. Kayak gini. Itu. Oh ya, saya rencananya kan gitu. Rencananya kan kita selesaikan dulu laboratoriumnya. Tapi tadi Mbak Yuli tanya manajemen keuangan. Ya sudah, kok gitu. Gitu kan. Oh, oh ya nggak apa-apa. Jadi kan salah paham. Ya, nggak apa-apa. Saya mau tanya apapun. Saya bisa nanti cari lah, bantu gimana jawabannya. Gitu loh. Sebetulnya tuh gampang kalau manajemen keuangan tuh sebetulnya nggak susah Mbak. Pokoknya kita ingat rumusnya aja tinggal masukin. Rumusnya ini, oh ini nih masuk masukin aja.